kedua telinga kita bila kita mengatakan ini. Nah, zikir lisan lah, lain kita zikir hati. Zikir hati itu biasanya pada kata-kata Arab. Yang kedua disebut dengan zikir ismu zat, artinya zikir nama zat ini letaknya di hati. Zikir hati yang berbunyi Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Itu namanya zikir hati lah. Jadi zikir lisan la ilaha illallah, zikir ismu zat Allah, Allah itu namanya di hati. Biasanya kalau suara hati ini kata-kata marahnya kan. Nah, jadi zikir lisannya ada 3. Yang pertama la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua la ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Yang terakhir yaitu la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mawjud, artinya tidak ada yang ada kecuali Allah. Yang lain daripada Allah Ta'ala ada. Nah, itu lain pada Allah Ta'ala tidak ada. Jalannya kita meniadakan yang selain daripada Allah. Asalnya misalnya diumpamakan kepada diri kita. Diri kita ini asalnya ada. Kemudian ada di permukaan dunia ini dengan adanya berkasih sayang ibu dan mama, abah dan mama, lalu muncullah kita ke permukaan dunia ini, lalu wujud namanya ada. Kemudian lambat laun keberadaan kita ini kada pulang, batasan umur habis ya Allah, nah kada pulang. Nah itu dinisbahkan kepada diri kita. La ilaha illallah, tiada yang mawjud kecuali Allah. Jadi Allah Ta'ala sendiri saja yang ada, yang lain tidak ada. Jadi menurut dalam ilmu hakikat, asalnya tidak ada, dan kedua ada, kemudian kada pulang. Nah lalu menurut hukumnya dalam ilmu hakikat itu disebut tidak ada. Seperti nabi-nabi yang dahulu, seperti Nabi Adam, nabi-nabi punya ada itu pernah sampai sekarang ini ada kan. Jadi Adam itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Nah itu jalannya kita mengatakan bahwa la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang ada kan. Yang lain daripada Allah Ta'ala tidak ada, panas semua. Cara zikir lisan yang pertama ketika mengatakan la, kepala menunduk. Nah ini cara-caranya nih. Ketika mengatakan la, kepala menunduk ke jantung sebelah kiri, kanan ya? Sebelah kiri lah. Nah jadi la kita menunduk, artinya menilik ke jantung sebelah kanan atau ke tengah-tengah dada dan mengatakan ilaha, kepala mengarah ke dahi, dan di saat mengatakan illa, kepala mengarah ke samping dada kanan, dan ketika mengatakan Allah, la ilaha illallah, kepala mengarah ke hati. Jadi hati ini sebelah kiri lah. Nah itu. Jadi kayak itu cara-caranya tuh. Jadi pertama la menunduk ke jantung, kemudian atau ke tengah-tengah dada, dan mengata ilaha, la ilaha, kepala mengarah ke dahi, dan di saat mengata illa, kepala mengarah ke samping dada kanan, dan ketika mengata Allah, kepala mengarah ke hati. Jadi ada anunya aja tuh, ada peraturannya aja lah. Nah ada mau nang uling-uling biasa aja kan, ada kan. La ilaha illallah. Ada sembarang nang putar ya Allah. Ini ada tentang peraturannya juga. Kemudian yang kedua disebut dengan zikir hati, terbagi kepada 2 cara. Cara pertama kata Allah di hati. Tujuan zikir hati agar tentram hati, agar sempurna iman kepada Allah. Zikir Allah di hati ini untuk akhirat semata, atau untuk menyempurnakan iman
atau untuk menyempurnakan iman saja, zikir Allah di hati untuk sampai ke martabat arif billah dan untuk mendapatkan pait ilahiyah. Paitnya anugerah lah, pait ilahiyah. Kedua, cara zikir hati yang kedua, cara zikir hati untuk menyempurnakan iman dan kehidupan. Maka zikirnya ditambah dengan ya Allah. Jadi ya Allah artinya bahwa kita hamba Allah yang berhajat dan bermohon sejahtera dunia dan akhirat. Dua zikir tersebut perlu dicoba dahulu, setelah itu lihat manfaatnya bagi iman dan kehidupan. Apakah Allah atau ya Allah sekurangnya mencoba 40 hari, maka dilihat kehidupan rumah tangga juga dapat tetangga dilihat kehidupan rumah tangga juga dengan tangga. Hadis Nabi Muhammad SAW, man akhlasa lillah arba'ina sabahan tabat jarat ya nabi ul hikmata min qalbihi ala lisani, rawahu Ahmad. Artinya barang siapa yang bersih hati dengan Allah, maksudnya hanya kalimat Allah di hati, 40 pagi memancar sumber hikmah mulai dari hati sampai ke lidahnya, memancar nur zikir Allah sehingga kehendaknya menjadi kehendak Allah dan kudratnya pun sesuai dengan kudrat Allah, dan perkataannya berbekas terhadap orang, nasihatnya bermanfaat dan disenangi oleh manusia dan malaikat. Artinya iradahnya itu mau apakah bujur-bujur dengan Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya itu ada kita ini kadang-kadang yang bisa terselisih, ya Allah kita ini anak suci, caranya miskin, ya Allah. Nah kadang-kadang kita bisa supaya hari panas, kadang-kadang lu terbalik bisa hujan, ya Allah. Karena apa ya, jadi anak itu karena kenafsuan, ya Allah, karena nafsu. Jadi ampun orang ini kita ada nafsu lagi, bujur-bujur wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai. Jadi kayak apa? Tahu terus seorang bedah dulu menghendaki, ya Allah, lalu kita tuh menggiring, ya itu seperti banyak lap puluh, 20 kaidan. Apa yang telah dikadarkan Allah 43, kayak ini kadang-kadang bisa berlawanan itu. Nah itu lalu tekan nafsu namanya. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini sangat mendorong kepada jalan kejahatan. Kemudian selanjutnya hikmah zikir Allah. Hikmah ini gunanya, biasanya kalau disebut dengan hikmah ini waktu usai bimahalihi, menghantarkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmahnya tenang. Jadi bagaimana disebut dengan hikmah zikir Allah? Walaqad ikhtara sadatuna as-sufiyatul zikra al-qalba li'anna al-qalba mahallu nazrillahi wa mawdi'u imani wa ma'dinul asrari wa manba'ul anwari wa bisalahihi yasluhul jasadu kulluh wa bifasadihi yafsudul jasadu kulluh. Artinya telah memilih penghulu ulama tasawuf akan zikir hati atau zikir qalbi daripada zikir lisan dan zikir nafas. Nah jadi orang-orang sufi ini lebih cenderung kepada zikir Allah daripada zikir lisan. Satu, karena hati tempat pandangan Allah. Qalbul mu'minin baitullah. Hati-hati orang mukmin tempatnya zikir kepada Allah, dan agar sempurna ma'rifat kepada Allah dan mempermudah musyahadah wujudullah, memandang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat menyempurnakan iman kepada Allah agar kepercayaan tidak terdinding dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Artinya hendaklah kamu, kata Allah, aku tunjukkan
perdagangan atau amalan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yang pertama, sempurna iman kepada Allah, yaitu dengan mengingat Allah hingga terasa nikmat mengingat Allah sampai hilang akal besariah. Saking asiknya dengan Allah ya Allah. Jadi akal besariah ini sampai hilang saking asiknya tuh. Hilang akal pikiran tentang urusan dunia hingga fanaun billah, pandangan yang ada hanya Allah saja. Terbuka hijab, terbuka dinding dengan Allah, sempurna imannya dengan Allah hingga sampai nantinya ke makam baka billah. Baca bentar. Kebersertaannya dengan Allah. Firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu dimanapun juga kamu berada. Dikatakan pada ketika itu dengan arif billah, berkata Qutbul Ghaus Muhyiddin Nufus Maulana Asy Sayyid Abu Bakar Al-Aidrus qaddasallahu sirrahu ana lil arifina bi kulli nafsin darajatu alfi syahidin. Berkata Wali Kutub Al-Ghaus Muhyiddin Nufus, berkata penghidup ruhani Sayyid Abu Bakar Al-Idrus, sesungguhnya kata beliau dengan kekasapan yang dibukakan Allah terhadap beliau bagi orang yang arif billah, orang yang benar-benar kenal dengan Allah, atau orang yang sudah sampai ke makam fana billah dan makam baka billah, setiap satu napas keluar masuk mendapat derajat atau ganjaran sama dengan 1000 orang yang mati syahid. Nah, orang itu berperang lalu membunuh dengan 1000 orang mati syahid. Jadi kan ganal tuh pahalanya itu ganal bandar tuh. Tapi kalau orang baka billah, sudah orang arif billah, satu kali nafas itu lebih daripada ganjarannya tuh dengan orang sabilillah membunuh dengan 1000 orang yang mati syahid. Nah, jadi kita ini kada punya syahid ya Allah. Sekali aja orang bernafas itu lah sama dengan perang membunuh dengan 1000 orang yang mati syahid pada jalan Allah. Menurut hitungan para sufi, nafas yang keluar masuk dalam satu hari dan malam 28.000 nafas. Sudah dihitung orang kita ini ada menghitungnya Allah berapa nafas kita ini sehari semalam kan. Jadi 28.000 nafas. 3 zikir di hati adalah merupakan tempat rahasia Tuhan yang menimbulkan nur zikir kepada Allah. Dan apabila baik itu hati, maka akan baik semuanya, dan jika rusak hati akan rusak semuanya. Wala yakunul abdu mu'minan illa bi'aqdil qalbi ala ma yajibul iman. Artinya tidak akan sempurna iman hamba melainkan terikat hati dengan Allah, atau terikat hati dengan barang yang mewajibkan sempurna iman. Waqad ajma'al a'immatu ala anna af'al al-jawarihi la taqbalu illa bi amalil qalbi wa anna amalil qalbi yuqbalu biduniha. Artinya sesungguhnya sepakat para imam bahwasanya amal anggota tidak diterima atau tidak sempurna manfaatnya melainkan dengan mengingat Allah. Sesungguhnya ibadah hati diterima tanpa ibadah anggota. Ibadah hati hanya satu, ialah ingat kepada Allah, hati mengingat Allah. Selanjutnya firman Allah, wazkur rabbaka bi nafsika ay bi qalbika ila ghirihi wallahu a'lam. 58. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه رسول الله سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ومضوجه وحية الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا حسن والحسين وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا رحمة جعفر الصادق الحبيب الحبيب أحمد الحداد واسمع إلى روحي شحن هذه الرضا من النساء والحبيب فضل المغني محمد بن بعلوي وهو مغفور وذو حلول على الملك واسمع إلى روحي الحبيب عبد الله بن الحداد واسمع إلى روحي الحبيب عبد الله بن أبو بكر بن عبد الله علي دروس واسمع إلى المالك واسمع إلى روحي الحبيب شحوك بن شاري وعبد المسالم الحبيب عبد الرحمن شقاف واسمع إلى روحي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس واسع علي بارس واسمع إلى هم المالي وخصوصي واسمع إلى خصوصا الحجة رسني بنتي حجيكة ضوية بنتي حجيكة واسمع إلى روحي ستي عيسى بنتي عبد الله واسمع إلى روحي السناني بنتي مسجو واسمع إلى البال وعلي مولهم ونفعت بالدنيا والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا هائبين حمدا جافيا ويكافي مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد الظاهر المسير العليم بسلطانك وحاق المشيد الذي يمسح على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ترضيك ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى وارضى من الحى وانت خير الوارثين. اللهم اجعلنا وابداننا وانفسنا ولا نكن سن عاطيتنا. اللهم افقنا في امانك وجوار منك بشيطان الملك وجبل عني وحي جدل وحملنا على كل شيء قدير. اللهم جملنا بعافية وسلامة واجعلنا بتقوى والاستقامة واجعلنا من موجبات ندامة في الحال والبال انك سميع الدعاء يا رب انك سميع الدعاء يا ربنا في حاجاتنا كل خلق كثير يا ربنا كل حاجاتنا